Hari ini istimak kita buat untuk apa hadirin? Untuk menghidupkan istimak yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadraji Maulana Yusuf rahimahullah berkata, seandainya istimak kita buat seperti mana istimak yang dibuat oleh Rasulullah, yang mana dari istimak tersebut tidak ada satu orang pun yang pulang ke rumah, 100% semua berangkat di jalan Allah, maka dari istimak tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan penyebab untuk tersebarnya hidayah ke seluruh alam. 124.000 para sahabat semua berangkat di jalan Allah hadirin. Dalam sejarah ulama menceritakan hanya 10-11 ribu yang mana mereka bergerak di sekitar tanah Hijaz, tapi yang lainnya semua menjadikan kubur-kubur mereka di ujung-ujung dunia untuk memperjuangkan agama. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang pertama begitu dekat bersuhbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, pada haji wada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu sebelum beliau meninggalkan dunia ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perintah kepada semua sahabat setelah menyelesaikan musim haji untuk mereka berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain paham hadirin bahwasanya kalimah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan di dalam hati mereka, kalimah ini bukan hanya untuk diri mereka saja, tetapi kalimah ini juga satu amanah yang harus disampaikan. Maka sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang hadir di haji wada setelah selesai musim haji semua berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan tidak ada satu orang sahabat pun bukan untuk pulang, niat untuk pulang ke rumah pun sudah tidak ada lagi. Niat untuk pulang ke rumah sudah tidak ada lagi hadirin. Hari ini istimak kita buat untuk apa hadirin? Untuk menghidupkan istimak yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan istimak tersebut Hadraji Maulana Yusuf rahimahullah berkata, seandainya istimak kita buat seperti mana istimak yang dibuat oleh Rasulullah, yang mana dari istimak tersebut tidak ada satu orang pun yang pulang ke rumah, 100% semua berangkat di jalan Allah, maka dari istimak tersebut Allah Subhanahu wa taala akan jadikan penyebab untuk tersebarnya hidayah ke seluruh alam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 124.000 para sahabat semua berangkat di jalan Allah hadirin. Dalam sejarah ulama menceritakan hanya 10-11 ribu yang mana mereka bergerak di sekitar tanah Hijaz, tapi yang lainnya semua menjadikan kubur-kubur mereka di ujung-ujung dunia untuk memperjuangkan agama. Menandakan agama yang ada bersama kita hari ini bukan didatangkan dengan tulisan, bukan diterbangkan dengan burung, bukan dihanyutkan dengan air, tapi agama yang ada pada kita hari ini karena ada orang-orang dahulu yang membawanya kepada kita. Menandakan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat dalam memperjuangkan agama untuk
menyampaikan agama ini kepada manusia. Mereka tidak mengenal apa-apa lagi hadirin. Mereka telah melupakan segalanya, tanah airnya, rumahnya, istrinya, anaknya, kesenangannya, kegembiraannya, semua dilupakan semata-mata untuk memperjuangkan agama dan menyampaikan kalimah ini kepada umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada perjuangan mereka pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ulama menceritakan 2/3 dunia dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat dalam perjuangan agama, mereka tidak melihat apa-apa lagi. Mereka tidak mempertimbangkan apa-apa. Bagaimana keadaan ini, bagaimana keadaan itu, bagaimana yang ditinggalkan ini, yang ditinggalkan itu. Karena mereka memahami hadirin, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar untuk terjaganya agama. Apabila agama terjaga, maka orang-orang yang beragama akan terjaga. Apabila Islam terjaga, maka orang-orang Islam akan terjaga. Penjagaan orang-orang Islam tergantung dalam penjagaan agama Islam. Keselamatan orang-orang Islam tergantung dalam keselamatan agama Islam. Hari ini hadirin, kita tidak merendahkan, kita tidak mengecilkan. Orang-orang pada umumnya hanya berpikir tentang keselamatan orang Islam, memikirkan bagaimana makanan mereka, memikirkan bagaimana minuman mereka, memikirkan bagaimana pakaian mereka. Kita tidak mengingkarinya. Ini merupakan amalan-amalan yang besar. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk keselamatan orang-orang Islam, kejayaan orang-orang Islam dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat bergantung kepada keadaan agama Islam. Apabila orang-orang Islam bergerak memikirkan tentang agama, untuk mempertahankan agama, untuk menyampaikan agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin kehidupan orang-orang Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, adalah menjadi tanggung jawab kami untuk membantu orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu membantu agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu kamu. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain, apapun tidak menjadi penghalang mereka dalam kerja untuk membantu agama Allah. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, kul, wahai Nabi, katakan kepada umatmu, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, istri-istri kamu, wa ashiratukum, kaum kerabat kamu, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kamu takut habisnya, harta yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kamu takut kerugiannya, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah akan mendatangkan keputusan. Hadirin, kalau kita lihat, tidak ada penyebab
kita tidak berangkat di jalan Allah, kita meninggalkan perjuangan agama, kecuali 8 perkara ini hadir. Orang tua, anak, saudara, istri, kaum kerabat, harta benda, bisnis, perdagangan, pertanian, dan keadaan rumah kita. Inilah yang menghalangi kita untuk berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi sahabat radhiyallahu anhum ajmain, perkara-perkara ini tidak menghalangi mereka untuk berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang sahabat, hadirin, keadaannya begitu jauh daripada kebaikan. Secara fisik orangnya pendek, kulitnya hitam, hidungnya pesek, hadirin. Orang miskin lagi. Dalam satu riwayat dikatakan bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, wahai Julaibib, mengapa kamu belum menikah? Umurnya hampir 40 tahun. Julaibib mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku akan menikah? Sudah tua, secara fisik mungkin jelek, hitam lagi, hidung pesek, orang miskin, fakir, gak punya apa-apa. Julaibib mengatakan, ya Rasulullah, dengan keadaanku seperti ini, siapa yang akan memberikan anaknya kepadaku? Maka Nabi mengatakan, wahai Julaibib, kamu tenang. Nabi tulis di atas kertas. Nabi mengatakan, wahai Julaibib, kamu bawa ini kertas, kemudian kamu pergilah kepada satu keluarga yang baik di kota Madinah bernama Abdul Wahab. Aku dengar dia punya seorang wanita, anak wanita, dan dikatakan anak wanitanya termasuk gadis yang tercantik di kota Madinah. Kalau udah dengar wanita cantik baru takbir kita, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka Julaibib pun dengan hati yang berbunga-bunga berjalanlah menuju rumah Abdul Wahab. Sampai di rumah Abdul Wahab, ketuk pintu, ucap salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Abdul Wahab. Apa urusan kamu datang? Abdul Wahab, Julaibib katakan, wahai saudaraku Abdul Wahab, ini ada sepercik surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada Abdul Wahab. Surat daripada Nabi dibaca oleh Abdul Wahab. Isinya meminta Abdul Wahab supaya menikahkan anak gadisnya dengan Julaibib. Abdul Wahab pun tengok orangnya dari bawah sampai ke atas, atas ke bawah. Macam ini calon menantu. Tengok lagi. Abdul Wahab katakan, wahai saudaraku, mohon maaf, aku tidak bisa menerima kamu untuk aku nikahkan anakku kepada kamu. Sedih hati Julaibib. Dia kembali dengan kesedihan, hadirin. Hadirin yang mulia, anaknya mendengar ini percakapan bapaknya dengan Julaibib. Apabila bapaknya masuk ke dalam, anaknya bertanya, Pak, siapa yang datang tadi? Dikatakan ada satu orang pemuda datang membawa surat daripada Nabi. Apa rupanya isi surat daripada Nabi? Nabi meminta aku untuk menikahkan kamu dengan pemuda tersebut. Terus apa yang bapak katakan kepadanya? Bapaknya katakan, wahai anakku,
itu pemuda tak layak bagi kamu. Ya? Wanita tercantik di kota Madinah, dengan Julaibib tadi hadirin, tak layak kata bapaknya. Allahu Akbar. Ya? Karena di rumah-rumah sahabat ada taklim rumah hadirin. Ada taklim rumah, dihidupkan taklim rumah, dibacakan firman-firman Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi hadirin. Maka bukan hanya orang-orang besar, bukan hanya lelaki, anak-anak, wanita-wanita ada iman dalam hati mereka. Mendengar perkataan bapaknya, apa dijawab anak perempuan? Anak perempuan yang mengatakan, wahai bapak, kamu jangan lihat siapa yang datang. Bapak jangan lihat siapa yang datang, tapi bapak lihat siapa yang memberikan perintah tersebut. Yang memberikan perintah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, man ato'ani Allah, wa man asoni asallah. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang mengingkariku, kata Nabi, berarti dia ingkar kepada Allah. Bapak mengingkari Nabi berarti mengingkari Allah. Kalau di rumah kita ini mengingkari Allah, maka akan terjadi kehancuran di rumah kita. Anak wanita di rumah sahabat faham agama, yakin kepada perintah Allah, yakin kepada perkataan Nabi hadirin. Abdul Wahab yang tadinya hanya melihat kepada fisik lelaki yang datang, lupa kepada keimanan kepada Nabi, lupa ketaatan kepada Nabi. Anaknya menegurnya, Pak, langsung dia tersadar. Abdul Wahab pun langsung keluar, Pak, dari rumah, langsung mengejar Julaibib. Hadirin yang mulia, Julaibib kembali sedih. Sedih kenapa, Pak? Sedih kenapa hadirin? Bukan karena ditolak lamarannya, Pak, bukan. Karena udah banyak kalinya orang tidak mau berikan anak kepada dia. Jadi kalau udah ditolak biasa itu, Pak. Bukan karena ditolak Julaibib sedih. Julaibib sedih dengan keadaan Abdul Wahab yang mengingkari perkataan Nabi. Hadirin yang mulia, Julaibib pun datang kepada Nabi, Karkuzani. Nabi pun seperti tidak suka dengan apa yang dibuat Abdul Wahab. Tak berapa lama Abdul Wahab pun sampai ke Masjid Nabawi, langsung minta maaf kepada Rasulullah, langsung minta maaf kepada Julaibib. Maka saat itu juga Julaibib radhiyallahu anhu dinikahkan dengan putri Abdul Wahab. Langsung akad nikah. Julaibib mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah nikah, tetapi keadaanku engkau tahu. Aku tidak punya harta benda, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Orang fakir, orang miskin, semua nggak punya, Pak. Nabi katakan, wahai Julaibib, tenang. Kamu jumpa dengan Abu Bakar, kamu jumpa dengan Utsman, kamu jumpa dengan Abdurrahman bin Auf. Sahabat membantu sahabat yang lain untuk kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Gak usah bantu dia bermujahadah. Bukan seperti ini hadirin. Nabi menyuruh sahabat untuk membantu Julaibib. Diberikan sedikit, beberapa ratus dirham. Abu Bakar berikan, kemudian Utsman bin Affan berikan, Abdurrahman bin Auf berikan. Terkumpullah harta benda tadi. Julaibib pun pergilah ke pasar, beli alat-alat pernikahan, Pak. Akad sudah. Beli guling, beli bantal, beli alas tidur,
beli pakaian untuk istri. Allah, dengan hati yang begitu bergembira, Pak. Sebentar lagi akan bawa barang untuk jumpa dengan istri, Pak. Bagaimana semangatnya, hadirin? Bagaimana semangat Julaibib ketika berbelanja kemudian akan berjumpa dengan istri, hadirin? Seperti semangatnya kita kalau habis taskin 40 hari 4 bulan mau pulang ke rumah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Julaibib pun pergi ke pasar, keliling-keliling beli barang. Tiba-tiba satu orang pengendara kuda berkeliling di pasar dan berteriak, "Ya khairallah irkabi, ya khairallah irkabi." Wahai kuda-kuda Allah, berkendaralah. Wahai kuda-kuda Allah, berkendaralah. Ini iklan ada perjuangan agama. Ini iklan untuk berangkat di jalan Allah. Zaman Nabi gitu aja, Pak. Gak ada macam kita datang 7 hari usuli taskin. Itu pun tak keluar juga. Yang gawat lah kita ini memang, kata orang sini. Udah diusuli, ditaskin, diusuli. Kalau nggak keluar macam mana, Pak? Hadirin yang mulia, wahai kuda-kuda Allah, berkendara. Julaibib radhiyallahu anhu yang sedang membeli persiapan alat-alat setelah menikah, hadirin, untuk dibawa kepada istrinya, apabila mendengar seruan untuk berangkat di jalan Allah, kontan langsung lupa sama istri, Pak. Gak teringat lagi, hadirin. Barang yang sudah dibeli untuk berjuang untuk agama Allah dijual lagi. Bantal guling, baju jual semua. Diganti barang-barang untuk perjuangan agama Allah. Beli kuda, beli pedang, beli perisai, apalagi beli baju besi, lengkap semua, Pak. Sudah dibelinya semua, berangkatlah dia ke medan pertempuran. Waktu itu Nabi dan sahabat, Nabi di hadapan sahabat sedang membentuk barisan. Julaibib datang paling ujung, hadirin. Dan dia pakai masker. Mudah-mudahan dah lewat zaman kita ini, Pak, 2 tahun masker, ya kan? Julaibib pakai masker juga, tutup. Kenapa, hadirin? Dia takut apabila Nabi melihat Julaibib ada di medan pertempuran, maka Nabi akan menyuruhnya untuk pulang jumpa kepada istrinya. Maka dia samarkan wajahnya, dia tutup wajahnya. Apabila sahabat berdiri berbaris di hadapan Nabi, Nabi terpandang juga kepada Julaibib. Nabi tanya, siapa di ujung itu? Kenapa dia tutup mukanya? Tapi dia diam saja, Pak. Karena diam pun Nabi tidak menghiraukan. Akhirnya sahabat Nabi semua berangkat di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan ulama kita setelah selesai pertempuran, hadirin, maka sahabat-sahabat yang syahid telah dibawa. Tapi setelah terlihat satu orang sahabat macam tidak mengenal, karena masih tertutup lagi, Pak, wajahnya. Maka dibawa ke hadapan Nabi, hadirin yang mulia. Apabila dibawa ke hadapan Nabi, Nabi menyuruh untuk melepas penutup wajahnya. Nabi pun begitu terheran, dia adalah Julaibib radhiyallahu anhu. Baru kemarin dia datang kepada Nabi, dan Nabi telah menikahkannya dengan anak wanita paling cantik di kota Madinah. Tapi hari berikutnya Julaibib telah berangkat di jalan Allah dan syahid di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak Nabi melihat wajah Julaibib, maka Nabi menangis. Selesai Nabi menangis, Nabi pun tersenyum, hadirin.
Selesai Nabi tersenyum, Nabi memalingkan wajahnya. Nabi memalingkan wajahnya. Sahabat heran-heran, belum pernah ini terjadi kepada Nabi. Nabi menangis, kemudian tersenyum, kemudian memalingkan wajahnya. Apabila jenazah para syuhada telah dikebumikan semua, Pak, termasuk jenazah Julaibib radhiyallahu anhu, maka sahabat-sahabat datang kepada Nabi. Mereka bertanya, ya Rasulullah, hari ini kami melihat pemandangan yang tidak biasa. Ketika engkau melihat jenazah Julaibib, pertama engkau menangis, kemudian setelah itu engkau tersenyum, dan setelah itu engkau memalingkan wajahnya. Ada apa itu ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, aku menangis karena Julaibib radhiyallahu anhu baru saja menikah. Aku menikahkannya di Masjid Nabawi, tetapi karena semangatnya yang begitu besar untuk agama, berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Satu orang laki-laki yang ditolak, tidak diberikan anak wanita siapapun kepadanya, tapi setelah dia mendapatkan wanita tersebut, dia berangkat di jalan Allah. Maka aku begitu sedih dengan keadaan Julaibib. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, lantas mengapa engkau tersenyum? Nabi mengatakan, Julaibib telah meninggalkan satu wanita di dunia. Aku melihat bidadari surga telah turun daripada surga, berebut jenazah Julaibib radhiyallahu anhu. Satu wanita di dunia ditinggalkan. Maka bidadari surga turun daripada langit menghampiri jenazah Julaibib. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau palingkan wajahmu? Nabi mengatakan, ketika mereka berebut jenazah Julaibib, satu bidadari tersingkap betisnya. Nampak betisnya, aku malu, maka aku palingkan wajahnya. Hadirin yang mulia, inilah kemuliaan dalam Islam, hadirin. Bagaimana perjuangan sahabat radhiyallahu anhum ajmain tidak menghalangi apapun. Istri mereka, anak mereka, orang tua mereka, pekerjaan mereka, pertanian mereka, perdagangan mereka, rumah mereka, tidak ada yang memberhentikan mereka dari perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin, dari majelis kita yang mulia ini diminta kepada kita semua, hadirin, diminta kepada kita semua mencontoh bagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajmain dalam perjuangan apa? Agama. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, untuk perjuangan agama, sahabat berangkat di jalan Allah. Semua bersedia insyaallah. Ulama mengatakan, kalau kita meninggalkan sesuatu untuk agama Allah, maka yang kita tinggalkan Allah akan memberikan keberkahan di dalam. Hari ini kita merasa kita tinggalkan sesuatu untuk agama Allah, sesuatu itu jadi rusak. Kalaupun yang kita tinggalkan untuk agama Allah menjadi rusak, maka nanti di akhirat Allah akan membalas dengan berlipat ganda. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, kebanyakan kita lihat sesuatu yang ditinggalkan untuk agama Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan yang begitu besar di dalam. Ibrahim meninggalkan Ismail 13 tahun, hadirin. Kata ulama, dari keturunan Ismail lahir Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita inginkan hadirin keberkahan ada dalam diri kita, Pak,
di rumah kita, anak istri kita, perdagangan kita, pertanian kita. Maka belajar hadirin untuk kita meninggalkan apa-apa yang ada selalu bersama kita untuk memperjuangkan agama. Semua bersedia insyaallah. Maka taskil yang pertama diminta untuk yang cash besok berangkat Bain Hidayah, coba berdiri dulu. Bismillah. Semua. Baik 4 bulan atau 40 hari. Masya Allah. Semua berdiri Pak. Kalau bisa jangan ada yang duduk hadirin. Masya Allah. Jangan duduk, jangan bergerak dulu Pak. Semua. Bismillah. Yang jemaah safar juga semua. Besok yang akan jemaah safar, maksudnya yang berangkat safar orang Sibolga. Masya Allah. Boleh Pak ke belakang, ke halkahnya masing-masing Pak. Bismillah. Jemaah safar coba lihat di halkah-halkah tempat kerja kita, orang-orang yang hadir tapi belum berdiri Pak. Bismillah ditaskir. Bismillah. 4 bulan 40 hari. Kalau bisa kita kosongkan majelis ini hadirin. Kita tunjukkan orang-orang Sibolga ini adalah mukmin, mujahid. Satu lagi. Masya Allah. Bismillah. Boleh Pak? Mana yang lain lagi Pak? Ini jemaah safar semua atau orang Sibolga Tapteng Pak? Berdiri hadirin. Masya Allah. Kita catatkan nama kita Pak. Mungkin ada yang datang kemari belum ada niat untuk berangkat. Tapi kita mau jadikan diri kita ini menjadi musuhnya setan. Datang tidak ada niat berangkat, tapi Masya Allah, kita jadi niat, kita jadi berangkat di jalan Allah, menjadi dagingnya Allah. Bismillah Pak. Coba yang di samping-samping hadirin, yang di samping-samping Pak. Yang di samping-samping jemaah safar coba lihat Pak. Jemaah safar baik Halqoh Albion, Pandan, Kota Sibolga ataupun Sorghum Barus, coba ditengok Pak. Jangan saudara kita sudah datang ke tempat istimewa kita ini tapi tidak mencatatkan nama hadirin. Bismillah. Negara jauh, Masya Allah. Yang sudah IPB boleh catatkan nama Pak, semua Pak. Yang sudah IPB bergerak. 4 orang sudah siap ya, Masya Allah. Sahih Siregar Sorghum Barus. Ya, Masya Allah. Bismillah. Boleh Pak. Ini saudara kita ada sekitar 10 orang Pak dari Nias Pak. Menempuh perjalanan yang jauh. Berapa orang Nias Pak Ibrahim? 13 orang. Allahu Akbar. Mana nih Pak yang lain masih duduk? Orang Sibolga Tapteng. Berdiri Pak. Catatkan nama kita hadirin. Masya Allah. Kita bergerak. Allahu Akbar. Membuat Nabi menjadi tersenyum hadirin, menggembirakan hati Nabi Pak. Ada orang-orang yang keluar di jalan Allah dengan harta dan diri sendiri. Ditanya kepada jemaah bagaimana datang kemari, kami datang dengan diri sendiri, dengan harta dan diri sendiri. Orang katakan mana mungkin zaman ini ada orang mengeluarkan harta dan diri untuk agama. Harta dan diri untuk agama dari harta sendiri. Cuma mengatakan memang betul Pak. Kami datang ke kampung Bapak ini